Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh, jamaah majlis zikir, majlis ilmu yang Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat istiqamah, diberikan nikmat kehidupan yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang lainnya yang menghantarkan kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga dengan selawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Bahkan di hari-hari 10 hari pertama di bulan yang Allah muliakan, itu bulan Zulhijjah. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan waktu yang mulia, hari yang mulia,
bulan yang mulia, tahun yang mulia, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala agar kita semua memanfaatkan, mengambil kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu, hari, bulan, tahun yang Allah muliakan, melainkan pada momentum-momentum itu kita pergunakan untuk mendulang kebaikan, memperbanyak amal saleh, mendapatkan pahala, dan dengan itu Allah bebaskan kita semua insyaAllah dari siksa api neraka. Jadi saat ini kita berada di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dan itu merupakan ketetapan Allah. Tidak ada yang berhak untuk protes. Tidak ada yang punya hak mengganggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qasas ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyaratu. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun." Dan Rabb kalian, Rabbmu yang telah menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyaratu, tidak ada pilihan, tidak ada kehendak diberikan kepada mereka. Kehendak, ketetapan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hari. Allah ciptakan hari-hari. Kemudian dari hari-hari yang Allah ciptakan itu dipilihlah hari-hari yang mulia. Hari yang istimewa, memiliki keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Itu kehendak dan ketetapan Allah. Allah menciptakan 12 bulan. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan yang Allah tetapkan. Dari 12 bulan itu kemudian Allah memilih beberapa bulan yang istimewa, memiliki keutamaan dan fadilah di atas bulan-bulan yang lain. Itu ketetapan Allah. Kehendak Allah, terserah Allah, enggak ada yang boleh mengganggu gugat. Allah menciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, berapa jumlah manusia? Ada yang mau hitung? Kira-kira berapa miliaran manusia? Dari manusia tersebut Allah pilih orang yang dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Di antara mereka ada yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Enggak semuanya manusia jadi nabi dan rasul. Siapa yang dipilih, siapa yang ditetapkan, ya semaunya Allah, kehendak Allah. Siapa yang mau ganggu gugat? Kalau ada yang mau ganggu gugat, ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa Muhammad menjadi nabi? Kenapa bukan saya? Nah, itu ketetapan Allah. Dari 25 nabi dan rasul juga ada yang dipilih. Ada nabi-nabi, rasul-rasul yang ulul azmi. Itu juga ketetapan Allah. Dari nabi yang 5 ulul azmi, satu yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Qasas ayat 68. Allah yang menciptakan, Allah yang memilih, kehendak Dia.
Tidak ada yang boleh mengganggu-gugat. Termasuk kemuliaan yang Allah pilih, yang Allah kehendaki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kehendak Allah bahwa hari-hari itu adalah hari yang mulia, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama. Lalu tujuannya apa? Hari yang satu diistimewakan dibandingkan dengan hari yang lain, agar manusia memiliki semangat al-musabaqah fil khairat, agar kita memiliki semangat berlomba-lomba mengejar kebaikan di hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua harinya sama, ya enggak ada semangatnya, Pak. Wong semuanya sama. Ya. Makanya udah dipilih hari-hari yang istimewa agar mereka yang memiliki semangat dan betul-betul mengharapkan kebaikan, dia pasti itu memanfaatkan hari-hari itu, tidak dilewatkan begitu saja. Tapi orang yang tidak memandang kebaikan, tidak paham, tidak memiliki semangat untuk mendulang kebaikan, di mata mereka hari-hari sama saja. Sebagaimana hari Senin sampai hari Ahad sama aja. Enggak ada yang istimewa di pandangan mereka. Ya. Nah, ini jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi ada hari-hari yang Allah istimewakan. Ada bulan-bulan yang Allah berikan fadilah. Para ulama menjelaskan di antara dalil keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah surat Al-Fajr. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau hari ini kita berada di hari berapa, Pak? Ya, ikutin kita, matlak kita. Ya, keputusan pemerintah sesuai hilal hari berapa? Ke-8. Ya, sesuai dengan matlaknya kita. Hilal yang telah diputuskan, ditetapkan ru'yahnya hari ke-8. Berarti masih ada nih. Kalau ini hari ke-8, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tinggal 8, 9, 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri, demi waktu subuh, keutamaan waktu subuh. Walayalin ashrin, dan Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Ke-10, bukan ke-10, malam-malam yang 10. Jadi dari hari pertama sampai hari atau malam yang ke-10. Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling faham tentang makna Al-Qur'anul Karim, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, agar Ibnu Abbas faham, mengerti setiap urusan agama. Kemudian beliau menjelaskan makna daripada walayalin ashrin, 10 malam adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga imam-imam yang lain seperti Imam Qatadah, ya, dalam makalah beliau, ungkapan beliau, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Imam Mujahid, para ulama-ulama tafsir, ya, ini dalil yang menunjukkan keistimewaan dan keutamaan daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair ditanya tentang ayat ini, wal fajri wa layalin ashrin. Beliau mengatakan min awwali yaumi Dzulhijjah ila yaumin nahri. Itu kata beliau. Allah bersumpah dengan hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai yaumun nahri, hari di mana ada sunnah memotong hewan kurban. Yaum artinya hari, nahar memotong sembelihan.
hewan kurban. Kemudian keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan dibandingkan dengan hari-hari ini. Yang dimaksud oleh Nabi dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Heran para sahabat, kok enggak ada hari yang lain yang lebih istimewa? Lalu penyebabnya apa nih? Ditanyalah Rasulullah, bagaimana dengan amalan yang jihad, membela agama Allah, berjuang untuk menegakkan kalimah Allah? Dijawab oleh Nabi, walal jihad. Begitu juga jihad tidak mampu mengimbangi pahala orang yang melakukan amal soleh di hari-hari pertama ini. Padahal jihad, jemaah, kita tahu ya, puncak pengorbanan dalam membela agama itu adalah jihad. Karena membawa harta, kemudian mengorbankan nyawa. Ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kalau ada orang yang jihad di jalan Allah dengan membawa hartanya dan membawa jiwanya, artinya dia ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa lam yarji' bidzalika min syai', pulang tinggal nama, hartanya dia korbankan untuk membela agama Allah, bahkan nyawanya dia gugur di medan perang, syahid di jalan Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, inilah yang bisa mengimbangi, menandingi amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Ya. Padahal kalau kita melihat kesempatan ya, untuk kita melakukan kebaikan, terbuka seluruh amal kebaikan, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Baca Quran, enggak ada rintangannya, Pak. Perbanyak zikir, apa rintangannya? Amal-amal saleh yang lain enggak ada rintangannya. Kalau jihad, rintangannya banyak. Ya kan? Apalagi melihat kilatan pedang musuh. Waduh. Syahid di jalan Allah. Ya, taruhannya nyawa. Tapi kalau mengerjakan amal saleh di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, mudah. Ya. Semua diberikan kesempatan. Duduk sambil zikir, butuh modal enggak, Pak? Ya, duduk sambil zikir, butuh modal tidak? Enggak butuh modal. Ya. Datang ke masjid, betul-betul menjaga hari-hari yang ke-10 ini, tidak ada waktu salat yang tertinggal melainkan berjamaah. Kira-kira butuh modal, Pak? Hah? Enggak kan, Pak? Walaupun modal ya modal melawan hawa nafsu. Baca Quran, salat duha, qiyamul lail, apa lagi, Pak? Biar kita sebut nih, nanti kita amalkan di hari-hari ini. Puasa, nanti kita sebutkan. Sedekah, baru butuh modal. Kemudian menyembelih hewan kurban, butuh modal. Tapi amalan-amalan yang lain, seandainya tidak diberikan kemampuan untuk memotong hewan kurban di hari ke-10, tidak ada harta untuk bersedekah, berinfak, masih ada amal-amal yang lain. Tilawatul Quran, berzikir,
tahlil, takbir, tahmid. Yang Rasul katakan dalam hadis yang lain, ya, redaksinya berbeda, lewat jalur Ibnu Abbas juga Nabi mengatakan fa'aktsiru fihinna, secara khusus, maka perbanyaklah di hari-hari itu, di hari 1, 2, 3 sampai hari ke-10. Fa'aktsiru fihinna at-tahlil, perbanyak zikir tahlil. Apa itu? La ilaha illallah. Wat tahmid, dan tahmid, alhamdulillah. Wat takbir, Allahu akbar. Kemudian dalam takbir itu semua masuk tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada tahlil, ada takbir. Allahu akbar walillahil, itu ada tahmid. Udah, ini aja redaksi itu yang kita baca. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sunnahnya dulu para salaf itu membaca takbir ini mulai sejak kapan? Ketika melihat hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah, udah mulai takbiran. Bahkan mereka ke pasar-pasar tuh, ya, memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid dari hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian syiar itu semakin digaungkan ketika hari ke-10. Esoknya disunnahkan melaksanakan salat Idul Adha, barulah kemudian syiar itu makin disiarkan, ya, takbir. Karena memang takbir ada yang takbir mutlak. Takbir mutlak artinya bebas, dilakukan kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk menyebut dan mengagungkan nama Allah. Di tempat-tempat yang kotor, di kamar mandi, yang memang tidak layak untuk menyebut zikrullah, nama Allah. Selain itu silahkan, kapan saja, di mana saja. Ini takbir yang mutlak. Makanya amalannya oleh para salaf dulu, takbir mutlak ini semenjak mereka melihat hilal tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, mereka sudah takbir mutlak. Disebutkan bahkan mereka ke pasar-pasar, ya, sambil berniaga, berjualan, beraktivitas, lisan mereka tidak kering menyebut nama Allah. Itu menunjukkan ini istimewa nih hari. Ya, dibandingkan dengan hari-hari yang lain, mereka kalau jualan, berniaga di pasar-pasar, di kebun-kebun mereka sedang melakukan pekerjaan, agar hari-hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain, mereka perbanyak takbir. Dan ini satu-satunya hari-hari yang diperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ya kan? Kalau di bulan Ramadan, kapan kita berbanyak takbir? Ya, ketika melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal, melihat hilal, di situ takbir. Kalau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulai hari pertama itu sudah disunnahkan memperbanyak takbir. Ini takbir yang mutlak, ya, takbir mutlak. Di mana saja, kapan saja. Kemudian nanti ada takbir yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu, itu disebut muqayyad. Kapan takbir muqayyad? Takbir muqayyad pertama disebutkan di hari ke-10, ya, di hari ke-10. Saat seseorang mulai melaksanakan, ya, salat Idul Adha. Fajar di hari ke-10 selesai salat, mulai selesai salat subuh itu takbir, ya, sampai hari tasyrik.
setiap selesai salat fardu. Ya, ini disebut dengan takbir muqayyad. Jadi sampai hari tasyrik. Ya. 11, 12, 13 Zulhijjah. Setiap selesai salat ada takbir disebut dengan takbir muqayyad sampai terbenam matahari di hari itu. Ya. Maka dianjurkan memperbanyak daripada amal-amal soleh dan diantaranya adalah takbir muqayyad. Nah, jadi ini keistimewaan hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun tidak mampu mengimbangi. Sehingga para ulama mengistimbat hukum dari hadis ini, apapun bentuk amal soleh dianjurkan, termasuk adalah as-saum, puasa. Jadi boleh, ya, boleh puasa mulai dari tanggal 1. Kalau sekarang tanggal 1, 2, 3 udah lewat kan? Betul enggak? Aduh, kelewat. Udah tahun depan deh. Niatin. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 diperbolehkan puasa. Keumuman hadis. Karena puasa bagian dari amal soleh. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak? Boleh? Boleh. Tanggal 3 puasa, tanggal 4, 5 enggak puasa? Boleh? Boleh. Terserah. Mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, silahkan. Mau pilih hari-hari itu silahkan. Tapi yang paling utama, derajat hadis kesahihan secara khusus adalah puasa tanggal 9. Sepakat gak nih? Kita tanggal 9 yang ngikuti hilal kita? Hah? Ada yang beda? Ada Ustaz, kita ngikutin yang di sono. Serah. Kita ngikuti pemerintah, serah. Jangan berantem, itu aja intinya. Satu masjid beda puasanya, masih puasa ya gitu. Udah puasa ya? Enggak. Serah mau pilih yang mana? Lalu Ustaz pilih yang mana? Kalau saya melihat hilal. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Silakan puasa, dasarnya adalah melihat hilal, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Kata Al-Qur'an, ya, katakan dia hilal itu untuk menjadi ukuran, ya, panduan dasar untuk ibadah, termasuk ibadah haji. Ya. Sehingga yang mengikuti hilal kita, pemerintah, maka silakan puasa. Kalau puasa tarwiyahnya berarti hari ini. Puasa tarwiyah. Puasa Arafahnya berarti besok. Ustaz, saya lebih cenderung ngikut yang di sana karena saya dengar juga Ustaz itu kaitannya dengan Arafah, di mana puasa Arafah disunnahkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji saat kaum muslimin berada di padang Arafah tanggal 9. Saya jadi ngikut yang di sana, silahkan. Ya. Yang benar mana? Tidak semua yang berbeda itu selalu benar salah. Bukan kontradiktif, bisa saja dua-duanya benar, ya. Kita sesuai dengan keyakinan kita, dalil dan istimbat hukum bisa saja berbeda itu bervariatif. Dibenarkan dua-duanya. Yuk, kok bisa Ustaz? Bukankah kebenaran yang mutlak itu satu? Ya. Ya, tapi ada kebenaran yang nisbi, artinya bahwa bisa saja ini benar, ini salah, bisa saja dua-duanya benar. Yo, ada dalilnya, ada. Ada dalilnya. Dua perbuatan yang berbeda atas perintah Nabi, tapi dua-duanya ini benar kata Nabi. Contoh dulu, ya, setelah terjadi penguasaan terhadap Mekkah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi perintahkan kepada Madinah, ya, setelah Nabi menguasai Madinah, maka Allah
perintahkan kepada Nabi untuk menghukum Bani Quraidah, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka Nabi perintahkan Ali, kau bawa pasukan ya ke Bani Quraidah. Ya, atas pengkhianatan Bani Quraidah karena membantu orang-orang Quraisy Mekah yang datang ke Madinah untuk merongrong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas pengkhianatan itu kemudian berangkatlah Ali membawa pasukan ke Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Kata Nabi, Ali bawa pasukan. Nanti jangan kalian sholat asar kecuali di sana. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah Ali dan pasukan. Di pertengahan jalan, wah ini kan sudah masuk waktu asar. Prediksi, kita nggak mungkin bisa sholat asar di sana. Kalau nyampe sana itu pasti maghrib. Kalau kita sholat di sana berarti luput sholat asar. Nggak dapat dong sholat asarnya. Sepakat, rembuk ini sahabat. Gimana? Kan kata Nabi nggak boleh sholat asar kecuali di sana. Akhirnya pecahlah jadi dua kelompok. Ada yang mengatakan pokoknya harus ngikut kata Nabi. Apapun harus taat. Kata Nabi jangan sholat asar kecuali di sana. Kalau kita sampai sana nanti maghrib, ya udah sholat asar aja di sana. Walaupun di waktu maghrib. Ya kok begitu? Kan perintah Nabi gitu. Jangan sholat asar kecuali di sana. Yang satunya bilang, enggak. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu ada waktunya. Sholat asar, iya ada waktunya. Batas akhirnya, ghurubus syams. Pokoknya harus sholat asar. Kedua-duanya ini memahami berbeda. Yang satu memahami secara tekstual perintah. Bahwa perintahnya sholat asar di sana, yaudah kita pahami itu perintah. Mau maghrib kayak mau apa, pokoknya perintahnya begitu. Udah berangkat, sholat di sana. Akhirnya benar, yang satu kelompok berangkat ini, nyampe sana udah maghrib, habis waktu. Tetap sholat asar di sana. Karena itu perintah Nabi. Yang satunya enggak. Aku pahami dari perintah Nabi itu adalah berangkat itu jangan lama-lama, harus cepat. Itu yang saya pahami dari perintah Nabi. Harus cepat sehingga bisa sholat asar di sana. Tapi kan kita udah berusaha cepat, ternyata nyampe sana nanti nggak bisa sholat asar. Yaudah, kita sholat aja di tengah jalan. Akhirnya pecah nih, dua-duanya ngadu, ya Rasulullah begini. Terus yang satu gimana? Sholat asar di sana di waktu maghrib. Yang satunya lagi sholat asar di jalan karena takut luput waktu. Kata Nabi, ini bener, ini bener. Nggak ada yang bilang kamu salah, ya kamu salah. Itu Nabi yang punya legitimasi. Ya, ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam perkara ini. Jangan sikut-sikutan. Ya, kamu nggak dapat pahala Arafah, salah puasanya. Gitu. Jadi silahkan pilih yang mana. Tapi ya kita mendapat penjelasan daripada para ulama bahwa kita mengikut sesuai dengan hilal. Ya, yas'alunaka 'anil hilal qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Berapa alasan-alasannya? Ya. Secara logika saja, secara logika. Kalau hari ini sih gampang, Pak. Kita bisa langsung tahu pengumuman tanggal 1 bulan Zulhijjah di Arab Saudi ketika diumumkan detik itu, jam itu kita bisa tahu. Betul nggak? Udah canggih. Ya, ada siaran langsung, ada berita, ada medsos, ada ini itu bisa. Oh, udah masuk hilal, ketahuan di sana udah ada muncul ru'ya. Ya, tanggal 1 ketahuan. Tapi bayangkan Islam ketika tersebar ya, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, Islam sudah mampu menguasai Persia, Islam di mana-mana. Lalu kalau patokannya adalah wukuf di sana, gitu ya. Terus mereka yang tidak tahu informasi bahwa di sana ada wukuf atau tidak, tempat mereka jauh. Kalau berita harus dibawa bisa berbulan-bulan. Ya? Lalu bagaimana cara membawa berita? Oh, di Mekah sudah wukuf. Kita akan tersebar ke, ya Allah, di mana beritanya? Gimana cara menyampaikan informasi itu? Kalau patokannya di sana, ini dalil bahwa cukup mereka melihat hilal. Berarti kalau mereka melihat di tempat mereka, ya, bahwa hilal, maka puasa Arafahnya di tanggal 9. Seandainya berbeda dengan wukuf, tetap mereka
mendapatkan keutamaan Arafah karena pijakan tadi adalah melihat hilal. Ala kulli hal, bahwa keutamaan puasa Arafah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Nabi ditanya tentang keutamaan daripada puasa Arafah. Kata Nabi, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Ini yang penting dapat ini insyaallah. Puasa Arafah itu keutamaannya menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa yang tidak disengaja dosa, ya. Disengaja tapi dosa kecil, baik lewat tatapan mata ataupun terbersit dalam hati atau sesuatu yang kita tidak ada niatan, maka insyaallah dengan puasa 1 hari, ya, puasa 1 hari di hari ke-9 di bulan Dzulhijjah atau puasa Arafah, maka keutamaannya menghapus 2 tahun, ya. Adapun dosa besar tidak cukup dengan puasa itu. Maka dengan at-taubah, taubatan nasuha, harus ada penyesalan, ya. Menyesal, tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian ikhlas betul-betul meninggalkan dosa tersebut. Itu syarat daripada dihapuskannya dosa-dosa besar, ya. Dan ini kesempatan, ya. Ada yang bisa menjamin, Pak, kalau tahun depan bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah? Enggak ada yang bisa menjamin. Maka ketika ada kesempatan, tidak ada alasan lah. Dan kita melewati waktu-waktu ini. Perbanyak zikir. Ya. Apapun bentuk zikirnya, kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian tidak melewatkan puasa Arafah. InsyaAllah. Ya. Siapa? Ini udah ada yang puasa Arafah belum? Ada Arafah. Ya. Berarti ngikut yang di Saudi. Ya. Ya. Berarti kalau yang ikuti hilal kita besok, ya. Besok puasa Arafah, ajak keluarga. Ingatkan anak-anak kita di rumah itu, ya. Seperti besok kita akan puasa hari pertama bulan Ramadan. Sepakat itu sama keluarga. Besok puasa Arafah. Oh, adik puasa besok. Puasa ya. Hari ini puasa. Hari ini puasa. Wah, Masya Allah. Tuh, kelas berapa sekarang? Kelas 5. Jangan kalah dengan kelas 5. Kan gitu ya. Alhamdulillah sepakat. Ustaz, besok kami akan adakan berbuka bersama karena ada puasa Arafah. Oh, silakan, ya kan? Berarti enggak muncul. Wah, ini kayaknya enggak puasa nih. Jangan seuzon, ya. Boleh enggak buka bersama? Boleh, silakan. Itu untuk saling memotivasi, ya. Buka bersama puasa Arafah, ya. Ibu-ibunya udah siap. Oh, kita akan siapkan nih, ibu-ibu majelis taklim siapkan berbuka puasa untuk yang puasa sunnah Arafah. Alhamdulillah, untuk memotivasi, ya. Yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah, yang akan datang, ya. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang sudah berlalu, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan daripada hari Arafah. Hari Arafah, ya. Berarti hari itu tetap tanggal 9. Ya, tetap tanggal 9. Nanti kita jelaskan hadis ini. Kata Nabi, "Ma min yaumin aktsaru min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana hamba-hamba Allah banyak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Di hari Arafah. Tidak ada hari yang manusia
banyak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Nah, lalu hari Arafah ini apakah ngikut tempat tadi atau ngikutin waktu? Ya. Pendapat yang pertama tadi mengikuti waktu tetap tanggal 9. Bahwa tanggal 9 itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari siksa api neraka. Keistimewaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan wukuf di padang Arafah, dalam hadis yang lain disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubahi bihimul malaikah. Allah membanggakan mereka-mereka yang sedang berada di padang Arafah, puncak haji, wukuf di sana. Malaikat menyaksikan mereka dan Allah menyebut hamba-hambanya di hadapan malaikat. Lihat tuh hambaku. Mereka datang, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibanggakan oleh Allah para jamaah haji yang berada di padang Arafah di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan Allah bertanya, "Wa ma aradu haula?" Apa yang mereka inginkan? Apa yang diinginkan oleh seorang hamba? Disitulah kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi, perbanyak doa agar Allah bebaskan dari siksa api neraka. Itu doa. Ya. Di sana agar Allah bebaskan dari siksa api neraka. Ya. Mudah-mudahan semuanya insyaallah yang sudah berhaji dipanggil lagi oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Yang belum berhaji dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji wukuf di padang Arafah bersama jutaan kaum muslimin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di hari itulah manusia paling banyak dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kata Nabi di hari itu. Di hari tanggal 9. Bagi jamaah haji persis yang saat mereka berada di padang Arafah. Karena tidak berhaji, kaitannya dengan waktu. Jadi dapat keutamaan hadis ini bahwa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah sesuai dengan hilal, sesuai dengan ru'yah masing-masing, berarti mendapatkan keutamaan itu. Makanya perbanyak doa itu. Di tanggal 9, terutama doa Allah bebaskan dari api neraka. Ya, Allahumma inna na'udzubika min azabin nar. Itu di antara doa yang kita baca, ya. Disebutkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini melebihi, ya, disebutkan melebihi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, keutamaannya. Ya. Ada yang mengatakan bulan Ramadan 10 malam terakhir diistimewakan dengan malam Lailatul Qadar. Adapun hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah dimuliakan dengan amalan yang induk daripada amal ibadah ada di hari-hari pertama. Di antaranya sedekah, kemudian salat, kemudian haji. Itu ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, tidak ada ibadah tadi, ibadah haji tidak ada. Ya, yang ada salat, ya, kemudian zakat, sedekah. Makanya kemudian disebutkan oleh para ulama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan di atas 10 malam di akhir Ramadan karena semua induk ibadah ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Di antaranya adalah adanya ibadah haji. Puncaknya tanggal berapa? Tanggal 9. Yang Nabi sebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sehingga tidak sah haji seseorang apabila tidak diwukuf. Bahkan kalau kita lihat makanya jamaah-jamaah itu walaupun dalam keadaan sakit dibawa pakai ambulan, digotong datang ke Arafah untuk wukuf karena itu puncak haji. Nah,
Para ulama menjelaskan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini bahkan melebihi keistimewaan daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Walaupun di sini ada khilaf, memang ada perbedaan pandangan gitu. Yang kemudian menemukan titik temu bahwa kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang dimuliakan adalah hari-harinya, berarti semenjak terbitnya fajar sampai ghurubus syams, terbenamnya matahari. Adapun 10 terakhir di bulan Ramadan diistimewakannya lewat ghurubus syams, terbenamnya matahari, yang diistimewakanlah malam-malamnya. Nah, ini menemukan titik temu di situ. Yang pada intinya jamaah sekalian Allah muliakan, tentu kita tidak melewatkan hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sebagaimana kita mengikat semangat kita, menguatkan semangat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka begitu juga kita lakukan ya. Di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena memang kita melihat bahwa berbeda. Kita memiliki sikap di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Coba lihat tuh, kalau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, waduh subhanallah, itikaf di mana-mana, ya kan? Itikaf, qiyamul lail. Bagus atau tidak? Bagus, karena memang itu perintahnya, karena keutamaannya malam-malam tersebut. Nah, hanya saja syiarnya nih yang kurang. Syiar yang kurang di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu yang harus kemudian kita bangkitkan syiarnya. Ya. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, ini kaitannya dengan ibadah yang harus kita perhatikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kaitannya dengan memotong hewan kurban sudah kita bahas di kajian yang lalu di Masjid Muhajirin. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk jamaah yang ingin bertanya kaitannya dengan tema kita di pagi hari ini atau di luar tema. Ya, silahkan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amalan-amalan yang soleh untuk menghormati orang yang sedang hidup. Iya. Yang kedua, apakah orang yang sudah melakukan saum atau arafah yang apakah besoknya harus sholat id atau mungkin bisa ditunda sholat id? Iya, iya. Karena kebetulan dia itu korbannya di satu tempat yang iya. Sholat idnya lain. Iya. Itu pertanyaannya. Jadi apakah boleh orang sholat id ditunda? Puasanya tetap kita sekarang misalnya kalau memang orang ada di rumah kita menghormati dia. Iya. Ya. Kita menghormati dia, kita mendoakan dia. Ya. Ya. Tapi kalau kita di sana sudah paham. Kita masih talbiyah. Iya. Iya. Baik. Baik, barakallah. Dapat dipahami pertanyaannya. Di balik pertanyaan itu sebenarnya ya kita harus sama dong gitu ya. Di sana sedang wukuf, kita puasa. Gitu. Kira-kira begitulah di balik pertanyaan itu, ya. Jadi gini jamaah sekalian Allah muliakan, kalau bertepatan pas ya hilal kita, maka yang di sana wukuf di padang Arafah, puncak haji, ya kita berpuasa bertepatan kalau bertepatan. Ya. Lalu kalau tidak bertepatan hilalnya seperti hari ini, di saat ini kita berbeda. Ya kan? Di sana tanggal 8, kita masih tanggal 7. Di situ tanggal 9, kita masih tanggal 8. Kan begitu? Nah, lalu bagaimana cara menghormati ya mereka yang sedang wukuf di sana? Tadi saya sebutkan sebenarnya tidak hanya lewat puasa. Ya. Mereka wukuf di sana dengan ucapan yang sama, dengan talbiyah mereka. Jutaan manusia itu mereka bertalbiyah, datang berbondong-bondong dengan talbiyah mereka, labbaik Allahumma labbaik,
Kami datang ya Allah menyambut seruanmu, datang berbondong-bondong untuk wukuf di padang Arafah. Maka talbiyah mereka itu kita samakan di sini dengan takbir. Makanya tadi saya sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'aktsiru fihinna, perbanyak di hari itu at-tahlil, wat takbir, wat tahmid. Jadi untuk memuliakan, menghormati yang sebagaimana Bapak sebutkan tadi bahwa mereka wukuf di padang Arafah dengan kita memperbanyak takbir. Sebagaimana mereka di sana memperbanyak talbiyah. Dan kata Nabi, sebaik-baik doa yang saya ucapkan dan para nabi ucapkan adalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi di situ ada tahmid, ada tahlil, ada doa, pengakuan dosa. Jadi kita perbanyak dengan itu, Pak. Kalau tidak bertepatan, ya tidak sama hilalnya. Begitu. Lalu apakah boleh kalau di tempat kita berbeda dengan yang di sana, lalu kita ikut puasa sesuai dengan jadwal di sana? Saat kaum muslimin wukuf di padang Arafah, kita puasa Arafah, sedangkan esoknya baru Arafah di tempat kita, apakah boleh nanti kita mundur sholat id kita? Sholat id bersama manusia, bersama para jamaah di tanggal 11 hitungannya kita, ya kan? Karena kita ngikut di sana, apakah boleh atau tidak? Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang benar adalah sholat id itu jatuh pada tanggal 10, itu yang benar. Jadi kalau kita puasa di tanggal berbeda dengan di sana, coba cari mana masjid yang kira-kira mendirikan sholat id yang sesuai dengan kita. Karena sholat itu tanggal 10. Sedangkan kita puasanya, ya kan, tanggal 9 Arafah ngikut di sana. Gitu. Ustaz, di lingkungan kita beda. Saya mau sholat bersama jamaah kaum muslimin. Berarti sholat saya tanggal 11 dong. Ya, apakah boleh atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Kalau memang tidak ada pilihan, silahkan tafadhalkan, ini perkara sunnah. Gitu ya. Tapi afdalnya adalah memang kita sholat itu ya sesuai sunnahnya tanggal 10. Yang puasa sekarang puasa Arafah hari ini, cari mana masjid yang sholat idnya besok. Paham ya? Ya. Jauh Ustaz, ya udah resikonya begitu. Ya, konsekuensinya begitu, cari. Sehingga kita sholat sesuai dengan tanggal yang kita yakini. Gitu. Jangan sholatnya di tanggal 11. Ini sebagai solusinya gitu ya. Kalau enggak dapat Ustaz, ya udah enggak apa-apa. Kan ini perkara sunnah. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira ada yang salatnya besok di sekitaran kita? Ya udah, berarti yang Arafahnya hari ini, puasa salatnya cari itu. Ya. Biar tepat sesuai dengan tanggal, ya. Karena puasa salat itu ya di tanggal 10. Wajib menari dan memotong hewan kurban. Begitu, barakallah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema kita, Ya. ini masalah haji. Ya. Jadi saya mau bertanya, saya pernah membaca hadis Bukhari, kalau seandainya kita sholat di rumah dapat 1 derajat, kalau di masjid 27 kan itu Ustaz. Ya. Jadi kalau di Nabawi Aqsa dapat 1000. Ya, kalau di Masjidil Haram dapat 100.000 juga gitu. Ya. Nah, kalau seandainya saya terjemahkan ke dalam uang, kan itu juga gampang. Ya. Ya. Di rumah dapat 1 juta. Ya. Di masjid dapat 27 juta. Itu kita pilih 27 juta. Nah, terus? Kalau di Aqsa dan Nabawi dapat 1 M. Bahkan kalau di Masjidil Haram dapat 1 T. Gitu. Ya. Jadi orang yang tahu ilmunya pasti orang akan berlomba-lomba, apalagi bapak-bapak sini kalau ada uang pasti ingin sholat di Masjidil Haram terus. Iya, di mana-mana insya Allah. Iya, jadi karena Allah sudah menciptakan bahwa ada tempat-tempat yang istimewa gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan, orang yang sudah menata haji ini,
sudah berpuluh-puluh tahun lalu di Indonesia ini kan lama. Bahkan dia meninggal malah. Ya. Sebelum berangkat haji, padahal orang itu tahu ilmunya bahwa saya akan sholat di Masjidil Haram sekian pahalanya. Ya. Bahkan kalau kita bagi dengan tahun 365, saya menghitungnya itu satu hari sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 273 tahun sholat di rumah. Berapa? 273 tahun, Ustaz. Kalau saya bagi dengan matematik ya. Ya. Nah, jadi bagaimana itu orang yang tidak berangkat haji padahal dia sudah mendaftar? Ya. Itu satu. Kemudian orang yang ditakdirkan oleh Allah kan tadi bicara masalah takdir. Ditakdirkan dia orang Islam, tapi dia dalam keadaan miskin terus. Padahal dia tahu ilmunya, tidak sempat dia untuk pergi ke Mekah. Itu bagaimana orang tersebut di mata Allah? Terima kasih atas waktu. Barakallah. Semoga insyaallah kita semua berangkat haji, amin. Yang belum umrah berangkat umrah, amin. Saya lihat sudah semua ya, insyaallah. Yang belum, saya belum Ustaz, insyaallah berangkat sama saya. Ya, tapi bayar. Maksudnya berangkat sama saya, bayar sendiri, insyaallah. Itu. Ini berarti kaitannya dengan istita'ah, Pak. Ya. Istita'ah, kemampuan. Ada orang yang sudah daftar puluhan tahun tapi belum berangkat, bahkan sampai meninggal tadi. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah fardukan, Allah wajibkan bagi manusia. Kata manusia di sini maknanya orang-orang beriman. Hajjul bait, untuk datang ke Baitullah, baik melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Man istata' ilaihi sabila, yang diberikan kemampuan oleh Allah. Kemampuan itu satu, kemampuan dalam segi materi. Dia punya uang. Ya. Kalau dulu ya, dia punya kendaraan. Di zaman dulu enggak perlu beli tiket. Ya, yang penting ada unta, ada bekal, berangkat. Ya. Ada uang, ada biaya untuk berangkat. Kedua adalah kemudian dia memungkinkan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit. Ya. Yang ketiga, fil amni, kondisinya memang memungkinkan untuk ke sana dalam keadaan aman. Tidak dalam keadaan perangan, ya, ancaman dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah tercukupi, istita'ah berarti wajib. Ya, kita sudah daftar Ustaz, berarti belum ada istita'ahnya. Kenapa? Karena belum bisa ke sana. Kendaraannya belum ada. Yo, kok belum ada kendaraannya? Lewat mana kita nggak dapat izin? Ya kan? Mau naik sendiri pesawat kemudian masuk ke sana, oh bisa ditangkap kan? Gitu. Yang hari-hari ini banyak yang ditangkap. Ya, bahkan sampai pada tingkatan dideportasi kan? Ancamannya denda berapa real? Kalau dirupiahkan itu hampir 40-an juta. Kemudian tidak boleh masuk Saudi selama 10 tahun, ya. Sebagian ini ada berita teman-teman saya yang di sana, ya banyak yang seperti itu. Allah takdirkan dia ketangkep, gitu ya. Ada sebagian yang saya dapat semalam juga informasinya. Gimana akhir di sana? Mereka yang membimbing, ya, membimbing jamaah bukan dengan visa. Alhamdulillah karena mereka juga membantu di situ bisa masuk, ya. Padahal visanya visa ziarah. Ada juga yang seperti itu, ya. Jadi istita'ah itu bukan hanya sekedar mampu dari segi materi, tapi juga memang kita sudah mendapatkan izin untuk itu. Ya. Kalau belum dapat kuotanya dan kita ingin berangkat, ya, dengan jalur yang mohon maaf tidak sesuai dengan aturan, ya, maka ini belum istita'ah menurut saya. Orang yang sudah diberikan istita'ah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tidak, makanya Allah katakan, ya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Allah enggak butuh dengan uangmu, enggak butuh dengan apa yang kau miliki, yang dibutuhkan ketakwaan datang ke sana. Ya. Bagi yang belum melakukan tersebut, ibadah yang Allah wajibkan karena mungkin karena enggan, khawatir habis materinya dan seterusnya, padahal Allah berikan istita'ah, maka minta ampun kepada Allah dan mestinya mendapatkan keutamaan tadi.
Salat di Masjidil Haram dapatnya berapa? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Kalau dikalkulasikan tadi dengan uang, ya turun berapa tuh? Subhanallah. Ya, ini sebagai motivasi saja, ya. Sebagai motivasi dan meningkatkan hamasah kita, semangat kita untuk datang ke Baitullah. Ya. Kalau seandainya orang sudah daftar dan meninggal dunia, lalu bagaimana di hadapan Allah? Dihitung pahala haji. Saya ulangi, jamaah. Kalau ada orang yang sudah daftar berangkat haji tapi belum berangkat karena meninggal. Ternyata meninggal. Bagaimana di hadapan Allah? Dapat pahala hajinya. Pahala hajinya. Yuk, dalilnya mana? Buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Nabi kisahkan di situ para sahabat yang berperang. Mereka berperang bersama Nabi, kemudian ketika pulang di pertengahan jalan Nabi bilang, itu di Madinah ada perempuan-perempuan, ada anak-anak, ada orang-orang tua, orang jompo, orang sakit, yang mereka tidak bisa ikut perang bersama kita. Kalau seandainya yang sakit itu sehat, dia pasti akan ikut. Seandainya yang tua renta itu muda, dia pasti akan ikut kita. Seandainya perempuan-perempuan Madinah aku izinkan untuk ikut, pasti mereka ikut. Tapi mereka terhalang karena sakit, karena sudah usia, ya, karena mereka perempuan, karena mereka anak-anak. Kata Nabi, semuanya dapat pahala seperti apa yang kita lakukan. Apa yang menyebabkan? Niatnya. Orang yang sudah daftar haji, niatnya untuk apa? Melaksanakan rukun Islam. Kemudian meninggal dunia, insya Allah pahalanya dapat. Ya, pahalanya dapat, dalilnya tadi ya. Jadi insya Allah. Makanya penting daftar insya Allah. Yang mau berangkat tahun depan bisa insya Allah. Ya, amin. Tapi daftar. Lewat siapa? Ustadz. Ya, insya Allah ada. Ya, semoga dimudahkan dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, cukup. Ya. Ya. Zalim. Ya. 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 150 juta. Enggak bisa kayaknya. Ya. Kalau tahun itu udah daftar. Baik. Kalau gara-gara dia kemudian ini orang udah berhak, akhirnya di cancel gara-gara dia. Allahu a'lam bishawab, ya. Tapi kalau sebenarnya kuotanya ada. Gitu ya. Kuotanya ada, tapi kemudian diberikan kepada mereka yang ada biaya yang lebih tadi. Kalau kaitannya dengan semena-mena gara-gara kita kemudian orang lain di cancel, ya kembalikan kepada Allah, itu mungkin bentuk kezaliman ya. Tapi kita yakin mungkin tidak ada yang seperti itu, hanya saja memang kuotanya ada, masih ada kuotanya Pak. Gitu ya. Yang mengatur kuotanya di masalah. Ya, yang mengatur kuotanya di masalah. Mestinya diberikan aja ke yang reguler, ya biar cepat berangkat, ya. Tapi diberikan kepada yang siap biaya. Penyebabnya apa? Allah alam bisawab. Mungkin saja kalau reguler segera dimajukan semuanya, dari mana biayanya? Uangnya nggak ada. Mungkin itu jadi masalahnya. Uang yang sudah disetorkan 35 juta oleh saudara kita 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Uangnya mana? Nggak ada untuk biaya di sana. Ya kan? Tidak bisa menambah tempat, ya menyewa tempat penginapan untuk jumlah yang lebih besar. Padahal kuotanya ada. Akhirnya kuota yang ada ini digeser-geser. Udah kasih aja yang mampu bayar. Tuh. Kenapa? Karena duitnya ini udah nggak ada untuk biaya yang tambah kuotanya. Mungkin begitu ya. Ya. Makanya ini sistem harus diperbaiki. Orang-orang yang lebih amanah. Semuanya amanah, tapi kita minta yang lebih amanah insyaallah taala. Barakallah. Baik. Cukup? Oh, boleh. Saya masih boleh, enggak apa-apa. Yang lain mendengarkan. Puasa Arafah. Iya. Nah, kalau yang tahun yang datang itu kita belum akan iya. Allah itu menjaga kita supaya enggak makan. Iya. Terus yang
terkait dengan yang dihapus itu kan dosa kecil. Ya. Nah, kalau misalnya seorang yang melakukan dosa besar, zina, ya. Terus kemudian dia tobat, nasuha, nah kemudian dia lupa lagi kan, Ya. Jadi habis tobat nasuha, kemudian masih lagi tobat lagi. Ya, Masya Allah. Pertanyaan mewakili semua jamaah. Ya. Baik, keutamaan daripada puasa Arafah, Nabi SAW mengatakan yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar wajib dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berpuasa puasa Arafah, kemudian dia meninggal dunia, bagaimana dengan dosanya akan datang? Jadi kalau begitu pertanyaannya, apa diampuni? Yang enggak ada dosanya. Ya, bagi yang diberikan umur oleh Allah, kemudian 1 tahun berikutnya dia ada dosa kecil, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dunia, alhamdulillah apa? Bebas dari dosa. Begitu. Ini merupakan hadis targhib, motivasi kita agar melakukan kebaikan ini, karena tidak ada yang tahu di antara kita. Ada yang yakin tahun depan masih hidup, enggak ada yang yakin. Begitu juga masih yakin tahun depan akan meninggal, enggak ada yang yakin juga. Ya. Sedangkan doa kita adalah minta diberikan umur, sehat wal afiat, murah rezeki, tahun depan bisa haji, bisa umroh, kan begitu. Nah, kalau seandainya Allah masih berikan usia, berikan umur, maka dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, bukan dosa besar. Lalu bagaimana dengan orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah betul-betul syarat taubat dilakukan. Pertama, dia nadam, ya, menyesal. Kemudian ikhla, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian dia berazam tidak akan mengulanginya. Itulah syarat taubat, ya. Kalau ada yang kurang dari ini, berarti bukan nasuha. Udah nasuha Ustaz, tapi jatuh lagi dalam maksiat tersebut. Para ulama mengatakan kewajiban kita adalah bertaubat, dan tanda kutip kewajiban Allah adalah mengampuni dosa kita. Berdosa lagi, taubat lagi. Berdosa lagi, taubat lagi. Bukan berarti mempermaikan taubat. Tapi kalau seandainya terjatuh dalam maksiat, dalam dosa, kewajiban kita adalah bertaubat. Dan kewajiban Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk mengampuni kita. La yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan menerima taubat kita sehingga kita yang bosan untuk bertaubat. Begitu, Pak. Ya. Jatuh lagi dalam berbuat maksiat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Barakallah. Kita cukupkan? Saya tahu. Cukup. Barakallah semuanya. Semoga kajian kita pagi hari ini menambah ilmu dan wawasan kita, dan yang paling utama adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu. Yang hari ini tarwiyah, sepakatlah besok semua kita puasa Arafah. Semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini tidak ada alasan besok tidak puasa. Siap? Jadi tidak ada lagi sarapan di sana. Ya. Ada kajian subuh di mana? Di Masjid Muhajirin. Besok berarti nggak ada ketupat sayur. Jangan pesan. Ya. DKM nggak boleh pesan besok. Ya, nggak ada ketupat sayur. Sama nih, udah paham juga. Biasanya ada air di sini. Dia tahu juga. Baik, sepakat insyaallah maghribnya untuk berbuka siapkan di masjid. Tapi ganti. Tupat sayurnya nggak ada di pagi, subuh ganti ke Nah, setuju? Nah, Hajirin siapkan itu untuk berbukanya. Masya Allah. Jadi budgetnya kan tetap ada kan? Tetap keluar budgetnya. Barakallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, mari. Ayo, barakallah. Barakallah, 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 barakallah. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Barakallah. Masya Allah, barakallah. Ayo, Masya Allah. Itu luar biasa tadi ya. Itu. Makasih. Barakallah. Barakallah. Masya Allah.